bagaimana cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu dalam pertemuan terakhir pada pekan yang seharusnya pekan ke-7, tapi kemarin ada acara dan dipending pada pekan ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang pamungkas, berarti pertemuan yang ke-7 dalam materi fikih dunia maya dan adab bermedia sosial. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pertemuan sekarang saya lakukan di acara outdoor ya, karena hari ini saya ada agenda bersama keluarga dan kita barengin lah kegiatan ini supaya dua-duanya bisa bertemu. Jadi teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang tema yang barangkali cukup penting dan menjadi sengaja ditaruh di terakhir, di pertemuan kita yang terakhir, karena tema ini adalah berbicara tentang how to bagaimana cara kita untuk berinteraksi, bagaimana cara kita untuk beraplikasi, bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang ada di era dunia maya dan bermedia sosial. Maka dari itu kita memang harus dengan cukup jeli ya, artinya melihat seperti apa cara, kemudian apa argumentasi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan ketika kita berinteraksi dengan orang di media sosial. Dan ini tentu saja kita akan sarikan dari apalagi dikembalikan kepada ilmu fikih, maka kita harus kembalikan kepada Quran dan Sunnah, begitu juga dengan qaul para ulama atau perkataan para sahabat, para generasi salafus soleh, dan juga para ulama-ulama kontemporer barangkali yang memang membahas tentang fikih atau cara berinteraksi di media sosial. Sebenarnya kalau kita melihat dalam dunia kontemporer saat ini, bahwa dunia maya dan media sosial kan sebenarnya adalah fenomena baru atau kejadian yang relatif terjadi hari ini, dan tidak ada internet dan media sosial pada 14 abad yang silam ketika Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu memang tidak ada barangkali fikih secara langsung atau kalimat kata-kata seperti media sosial, dunia maya, itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi beberapa lembaga-lembaga dan ormas Islam yang tentu saja juga seturut dengan lembaga-lembaga Islam di dunia Muslim itu sudah membuat catatan tentang fikih informasi. Nah, ini kita bisa melihatnya misalnya di Ormas Muhammadiyah itu sudah menyusun, majelis tarjihnya sudah menyusun buku dengan apa yang disebut dengan fikih informasi. Yang itu di dalamnya memuat bagaimana fikih di era digital, bagaimana fikih di dunia maya, bagaimana tata cara berinteraksi, adab dan etika di media sosial. Yang ini tentu saja sangat kita butuhkan hari ini, karena memang inilah yang menjadi tuntutan kita hari ini sebagai muslim, karena kita ini muslim terikat kepada nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akidah kita, nilai-nilai keimanan kita, maka seluruh sendi kehidupan kita termasuk berinteraksi di media sosial dan di dunia maya pun ada aturan-aturannya. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian yang menjadi pengantar pertemuan kita pada kali ini, yang menjadi pertemuan pamungkas barangkali, sehingga rumusan-rumusan adab, etika, dan cara berinteraksi kita di media sosial itu harus diingat bahwa harus dikembalikan kepada sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di era media sosial hari ini, tentu saja sebelumnya mungkin juga sudah
kita sampaikan bahwa media sosial tentu saja memiliki nilai-nilai manfaat atau kemaslahatan dan juga nilai-nilai mudarat, yaitu nilai-nilai yang bisa merugikan kita. Nah, oleh karena itu di media sosial di era digital tentu saja ada berkaitan dengan nilai-nilai mana yang halal dan mana yang haram bagi kita, sehingga ini juga menjadi catatan bagi kita. Tidak semua yang kita lakukan di media sosial itu bisa kita lakukan, artinya tidak semua hal itu mubah, tapi ada hal-hal yang barangkali memang ada rambu-rambunya tersendiri yang itu semua patut kita pahami, sehingga kita sebagai muslim ini memiliki tata aturan yang baik dan tidak menyinggung atau tidak berbenturan dengan manusia lain atau sesama umat muslim yang lain di dalam era media sosial ini. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan rahmati Allah, sekadar pengantar, ilmu fikih merupakan sebuah salah satu disiplin ilmu keislaman yang mengatur tata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama lingkungan maupun juga sesama manusia. Nah, inilah makanya ilmu fikih ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting, karena sesuai dengan namanya al-fiqhu atau al-fahmu itu berarti tentang pemahaman. Jadi al-fiqhu itu asal katanya dalam bahasa Arab secara bahasa dimaknai sebagai al-fahmu, yaitu pemahaman terhadap sesuatu, pengetahuan tentang sesuatu. Maka berbicara soal era informasi, fikih tentang informasi dan fikih di dunia maya, berarti ya kita harus memiliki pemahaman terhadap dunia maya dan pemahaman terhadap era informasi. Nah, ini salah seorang ulama, misalnya Hasan Turabi, ulama Timur Tengah, pada tahun 2003 pernah menulis buku tentang kaidah-kaidah fikih. Di sini disebutkan bahwa fikih ini harus berkembang sesuai dengan konteks dan zaman. Fikih yang ada hari ini kebanyakan masih berkutat pada ijtihad dalam persoalan ibadah dan ritual, masalah kekeluargaan. Sementara dalam persoalan ekonomi, kenegaraan, termasuk persoalan fikih teknologi informasi, ini harus ada kajian yang komprehensif. Dan hari-hari ini kita masih memiliki keterbatasan dan kekurangan terkait fikih teknologi informasi ini. Mungkin kita sebelumnya sudah banyak membaca soal fikih muamalat, atau fikih tentang keuangan, fikih siasah, fikih tentang politik, fikih jenayah, fikih tentang hukum-hukum pidana misalnya, kemudian fikih hukum ketatanegaraan, kemudian dan fikih-fikih yang lainnya sebenarnya. Dan setiap sendi kehidupan manusia tentu saja ada fikih atau aturan-aturan khususnya. Oleh karena itu teknologi informasi dan era informasi ini juga penting untuk dipahami seperti apa kaidah-kaidah fikihnya. Ala kulli hal, dalam pandangan hukum Islam, semua aktivitas manusia memiliki resiko hukum yang dapat dikategorikan menjadi hukum boleh, hukum wajib atau sunnah, atau makruh dan haram. Jadi kaidah-kaidah ini tentu saja berlaku bagi setiap sendi kehidupan manusia. Dalam kaidah berinteraksi dalam ilmu ekonomi misalnya, kaidah asalnya sesuatu itu sebenarnya boleh, tapi ketika transaksi itu mengandung nilai-nilai transaksi barang haram, ya, seperti jual beli minuman keras atau jual beli narkoba, maka itu diharamkan. Tapi kalau kaidah asalnya jual beli itu sendiri adalah halal. Itu juga ada kaidah muamalat yang sifatnya makruh. Dia tidak jatuh sampai ke haram, tetapi dia dibenci. Ya, misalnya jual beli barang-barang yang memang sifatnya makruh, ya, secara agama untuk dikonsumsi, baik itu untuk digunakan. Itu kalau hukum barangnya makruh, maka jual belinya juga menjadi makruh. Dan ada juga hukum wajib, hukum sunnah, dan lain sebagainya. Maka di era media sosial, dalam bermedia sosial itu juga ada implikasi hukum wajib, sunnah, makruh, dan lain-lainnya. Ya, kalau kita secara definisi bisa kita melihat, misalnya ya kalau wajib kita pahami ya itu mendapatkan pahala jika kita mengerjakan, dan berdosa jika kita tinggalkan, misalnya sholat 5 waktu, kemudian menuntut ilmu itu juga menjadi sebuah kewajiban. Kemudian sunnah
hukum sunnah adalah berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Ya, misalnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya. Kemudian mubah ini adalah pilihan untuk bisa diberikan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan tanpa ada konsekuensi dosa atau pahala. Ya. Misalnya kita makan, ya, itu hukumnya mubah. Kita minum, kita pergi ke pasar, gitu. Kita berwisata ke tempat yang dihalalkan, ya, itu hukumnya juga mubah. Kemudian makruh itu hukumnya tidak berdosa jika dikerjakan meski tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya talak atau cerai dalam pernikahan, ya hukumnya itu adalah makruh. Kemudian memakan makanan yang sifatnya beraroma tidak sedap, ya, seperti makan bawang di sebagian orang, atau makan jengkol atau pete, itu juga hukumnya makruh ketika makan makanan itu ketika akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian ada juga hukum haram yang terakhir berdosa dikerjakan seperti mencuri, korupsi, dan miras. Nah, lalu kalau di fikih itu kan biasanya ada standarnya apa? Menjadi sesuatu itu bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Nah, kalau di media sosial tentu saja standarnya adalah konten itu sendiri. Konten yang sering kita upload, postingan kita atau status kita, nah itulah yang dijatuhi hukuman halal, haram, atau bisa menjadi wajib atau bisa menjadi mubah. Nah, konten informasi itu di media sosial bisa kita lihat ada yang sifatnya memang informasi, ada yang sifatnya hiburan, ada yang sifatnya edukasi, ada yang sifatnya bahkan mungkin provokasi, atau mungkin sifatnya konten-konten inflamasi yang sifatnya untuk mencela atau menjatuhkan seseorang. Nah, konten-konten inilah yang nantinya bisa jatuh kepada hukum fikih tadi, apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Nah, ini ada beberapa kriteria konten media sosial yang memang kita harus memahami bahwa di media sosial ini kita sebagai user atau sebagai pengguna ini kita ini ada pilihan. Kita dihadapi pilihan untuk mengupload, untuk memencet tombol like, merespon dengan komentar, atau membagikan konten-konten tersebut, dan aktivitas kita untuk mengupload, tidak mengupload, mengkomentari, merespon, berinteraksi dengan orang di media sosial, inilah yang memiliki konsekuensi hukum fikih tadi. Nah, 3 kriterianya adalah kriterianya satu, kontennya itu benar dulu atau tidak benar. Jadi kontennya ini benar ini dalam artian apakah konten itu betul-betul terjadi atau palsu, atau tidak terjadi kemudian dibuat seolah-olah itu adalah konten yang asli gitu. Kita kemarin sudah membahas soal hoax dan fake news, ya. Jadi konten benar atau tidak benar ini jatuhnya ke apakah konten itu adalah konten yang real atau konten yang hoax. Kemudian kriteria yang kedua, apakah konten itu baik atau tidak baik. Nah, konten baik atau tidak baik ini kaitannya adalah apakah konten itu dia ini konten yang katakanlah mendatangkan kemaslahatan, konten yang mendatangkan manfaat atau tidak. Konten yang baik atau tidak ini artinya tergantung juga dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut, sesuai dengan adat istiadat masyarakat di tempat tersebut. Kadang-kadang mungkin kontennya sudah benar bahwa konten itu terjadi, tetapi belum tentu kontennya baik. Konten baik ini tergantung dengan nilai tempatan gitu. Kemudian yang selanjutnya C adalah mendatangkan manfaat dan madarat, ya. Mendatangkan manfaat diantaranya adalah ya tentu saja terkait dengan nilai syariat. Kalau yang tadi baik dan tidak baik sesuai dengan nilai atau aturan yang berlaku di tempatan, baik itu misalnya nilai atau aturan pemerintah, nilai aturan masyarakat, nilai aturan sosial, suku dan budaya. Sementara kalau yang C ini manfaat kemudarat tentu saja ditimbang dari maslahat agama. Sementara yang D ini bersifat emergensi atau tidak, perlu segera diinformasikan atau tidak, sifatnya mendesak atau tidak. Nah, ini nanti kaitannya misalnya dengan katakanlah situasi kedaruratan, ya, situasi bencana, maka informasi tersebut hitungannya menit gitu, ya, harus segera disampaikan. Jika tidak disampaikan maka banyak orang akan mengalami bahaya, misalnya informasi tentang banjir, informasi tentang gempa gitu, informasi tentang tsunami, itu adalah informasi yang sifatnya emergensi skalanya, sehingga
dalam hitungan menit atau hitungan detik langsung segera disampaikan, karena kalau tidak disampaikan ini bisa mendatangkan kerugian atau bisa membahayakan nyawa banyak orang. Nah, jadi keempat kriteria inilah ya tadi, baik atau benar atau tidak benar, atau real atau fake ya. Kemudian baik atau tidak baik sesuai dengan norma atau aturan masyarakat atau aturan pemerintah atau aturan adat suku budaya. Kemudian C, mendatangkan manfaat atau mudarat dari sisi agama. Dan yang terakhir adalah bersifat emergensi atau kedaruratan atau tidak. Nah, sekarang mari kita klasifikasi misalnya yang konten yang sifatnya wajib untuk di-share, untuk direspon, untuk dikomentari, untuk dibagikan adalah konten yang bersifat baik, kemudian dia benar tentu saja, kemudian mendatangkan manfaat dan bersifat emergensi. Nah, contohnya tadi sudah saya singgung adalah misalnya informasi tentang cuaca, informasi tentang informasi tentang kapan waktu masuk puasa gitu ya, kapan waktu Idul Fitri. Nah, itu adalah informasi yang memang sifatnya wajib untuk dibagikan karena berkaitan dengan kedaruratan, berkaitan dengan situasi yang urgens bagi seluruh hajat hidup orang banyak. Nah, informasi tentang tsunami itu juga sifatnya informasi yang wajib untuk disampaikan. Kemudian informasi yang atau konten di media sosial yang sifatnya sunnah adalah informasi yang tentu saja memiliki kriteria benar, kemudian dia baik, dan tentu saja mendatangkan manfaat. Tetapi belum tentu dia sifatnya emergensi. Ya, sifatnya misalnya informasi tentang sunnah itu informasi atau konten di media sosial yang menyebarkan tentang nasihat-nasihat kebaikan, atau ceramah-ceramah para asatidzah, atau kajian-kajian ilmu atau majelis ilmu yang memang itu bisa mendatangkan maslahat kepada banyak orang. Maka menyebarkannya atau membagikannya, berinteraksi di konten tersebut, hukumnya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya adalah mubah, yaitu informasi tentang aktivitas sehari-hari ya. Sifatnya mungkin informasi yang benar, dia baik, kemudian dia bisa mendatangkan kadang-kadang tidak ada manfaatnya, tidak apa-apa gitu, tidak mendatangkan maslahat secara langsung gitu. Tetapi memang informasi-informasi yang sifatnya biasa atau hari-hari. Kemudian yang keempat adalah makruh, informasi yang sifatnya benar tetapi kontennya tidak baik dan juga tidak bermanfaat. Jadi mungkin memang informasi itu sifatnya dia benar-benar terjadi tetapi tidak baik dan tidak bermanfaat. Ya, diantaranya contohnya adalah misalnya ya pergunjingan gitu ya, atau gosip yang ada di media sosial, perdebatan yang sia-sia. Nah, itu mungkin konten yang dibicarakan materinya adalah materi yang benar gitu, materi yang betul-betul terjadi, tapi tentu saja bergibah atau menggunjing di media sosial tidak sesuai dengan syariat tentu saja, dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut gitu. Nah, kita hari ini ada undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang itu sangat ketat mengatur bagaimana cara kita berinteraksi di media digital hari ini. Dan juga sekarang udah ada RUU KUHP yang baru yang dimana itu juga di dalamnya mengatur tentang pidana bagi orang-orang yang katakanlah bergunjing kemudian menghina atau melecehkan di media sosial. Dan yang terakhir adalah konten media sosial yang sifatnya haram, yang sifatnya tentu saja tidak benar, dia fake gitu ya, kemudian disebarkan, didistribusikan, dan bahkan memfitnah dan tidak mengandung maslahat sama sekali. Jadi informasi yang sifatnya haram ini adalah informasi-informasi yang kemarin kita sudah bahas, informasi-informasi yang hoax dan fake news gitu. Kita sudah memahami bahwa informasi tersebut adalah informasi yang hoax, kemudian informasi itu kita sebarkan begitu saja karena memang tujuannya untuk menghasut, untuk menghina, untuk meremehkan, atau untuk menjatuhkan seseorang. Maka menyebarkan informasi dan konten media sosial semacam itu hukumnya haram. Ya. Kemudian teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selanjutnya ini ada catatan yang menarik ya. Bagaimana cara fikih atau adab dan etika bermedia sosial yang ini
saya ambil dari bukunya Dr. Firanda Andirja, yang dia menulis tentang fikih media sosial, di mana tulisannya soal fikih media sosial ini menurut saya cukup menarik karena ada beberapa poin-poin yang disoroti oleh beliau dan ini dibukukan gitu, dan disebarkan dengan gratis. Saya mendapati setidaknya ada 3 buku atau literatur yang menulis soal media sosial ini. Yang pertama ditulis oleh Faris Khairul Anam, berjudul Fikih Era Informasi, yang dulu juga beliau pernah menulis buku tentang fikih jurnalistik. Kemudian yang kedua adalah fikih era informasi yang ditulis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan yang ketiga fikih bermedia sosial yang ditulis oleh Dr. Firanda. Nah, dari Dr. Firanda ini ada setidaknya ada 9 tatanan atau 9 tata cara yang disebut dalam bukunya itu. Di antaranya yang paling pertama adalah amal tergantung niat. Jadi kita harus merefleksikan bagaimana hadis tentang innamal a'malu binniyat itu kepada semua bidang, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu tentu saja tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Jika niat kita baik, niat kita untuk media sosial itu untuk kemaslahatan, maka kita harus diniatkan itu untuk kebaikan. Sementara kalau memang niatnya sudah buruk, maka meskipun konten yang dibagikan itu baik, maka itu akan merusak amal kita di dalam aktivitas media sosial. Nah, ini barangkali menjadi catatan, barangkali pelurusan niat ini menjadi hal yang penting dalam kita bermedia sosial. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya mencukupkan diri dalam niat baik saja, tetapi juga dengan caranya. Makanya kita harus memahami bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik dan tidak barangkali bertentangan dan menyinggung orang. Dan jika kita hanya mencukupkan niat saja tetapi tidak mencukupi diri kita dengan ilmu, dengan literasi, maka apa yang kita lakukan di media sosial ini bisa jadi salah kaprah gitu, karena mungkin hanya bermodalkan niat saja sementara caranya salah. Betapa banyak orang kita lihat ini bermain di internet dan media sosial, tapi ternyata melakukan kerusakan. Oleh karena itu kita tidak hanya mencukupkan dengan niat baik, tetapi juga harus mengikuti syariat dan anjuran yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kita. Misalnya adalah kalau orang menerima suatu informasi atau suatu berita, suatu kabar, ternyata beritanya itu adalah kabar palsu atau hoax, maka dia harus melakukan cross check sebelum menyampaikan informasi tersebut, sehingga dia terhindar dari menyebarkan kedustaan. Hari ini kita lihat banyak orang yang enggan gitu melakukan klarifikasi, melakukan cross check, atau kemudian meralat informasi-informasi yang sebelumnya telah disampaikan dan mengandung kesalahan. Dan kalaupun informasi tersebut ternyata benar, maka perlu dipikirkan juga bahwa apakah dengan menyebarkannya itu kita memberikan maslahat atau mudarat. Kadang-kadang kita menyebarkan informasi yang memang benar, tetapi ternyata tersebarnya informasi tersebut malah menimbulkan kemudaratan. Nah, inilah yang sebaiknya kita tinggalkan. Jadi meskipun niatnya baik, itu tidak cukup, tetapi juga kita harus dibarengi dengan ilmu, dan ilmunya sudah disampaikan kemarin, bagaimana tata cara dengan menggunakan pendekatan jurnalistik, bagaimana melakukan dengan pendekatan literasi, pendidikan, sehingga kita bisa terhindar dari mudarat-mudarat tadi. Kemudian yang ketiga, ini menurut Dr. Firanda, mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup atau konten media sosial. Nah, ini barangkali inilah yang perlu kita batasi ya. Saya izin dulu sebentar, Mas. Mengingkari setiap kemungkaran di dalam grup media sosial. Ini juga barangkali yang menjadi perhatian teman-teman, bahwa tidak semua barangkali grup-grup atau konten atau
Kalau di grup WhatsApp itu kan mungkin bentuknya grup, tapi kalau di Facebook, kemudian di Instagram, tentu saja kita menghindari untuk memfollow orang-orang atau tokoh-tokoh atau figur-figur atau akun yang menyebarkan kemungkaran. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi bagian dari kemungkaran tersebut. Karena mungkin kita memang tidak menyebarkan gitu ya, kita tidak membagikan informasi tersebut kepada orang banyak, tetapi hanya dengan kita mengikutinya saja, barangkali itu sudah menjadi keburukan bagi kita. Karena ketika seseorang berada dalam sebuah kelompok atau sebuah grup yang di dalamnya ada kemungkaran, maka sebagai muslim dia seharusnya mengingkari kemungkaran tersebut. Contoh kemungkaran yang biasa ada di dalam grup-grup tersebut ya diantaranya adalah selain ghibah, namimah, ada juga konten-konten yang ya tadi sifatnya melalaikan ya, bukan hanya konten-konten tersebut barangkali sifatnya merusak hati kita, merusak keimanan kita, seperti konten-konten yang sifatnya penganjuran terhadap kemungkaran gitu ya, tapi juga konten-konten yang sifatnya sia-sia. Nah, inilah yang juga harus digarisbawahi bagi kita, bahwa jangankan konten-konten yang sifatnya merusak, konten-konten yang sifatnya menyia-nyiakan waktu saja itu sudah dianggap sebagai kemungkaran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai waktu kita ini, terutama teman-teman generasi muda, waktunya terbuang sia-sia karena mengikuti atau berada di dalam grup yang sifatnya kemungkaran. Dan satu lagi yang perlu diingat, bahwa menjadi seorang muslim itu kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu apabila kita dapati kemungkaran, maka harus kita sikapi secara langsung, kita berikan nasihat, kita ingkari kemungkaran tersebut, jangan sampai kita iakan, kita validasi dan kita ada di dalamnya tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian yang keempat, ya, jangan suka mencaci maki di media sosial. Ini juga barangkali saya mengira tidak ada orang yang niat dari awal untuk mencaci maki orang gitu ya. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam perdebatan, sebagaimana kita share kemarin, ketika sudah masuk ke perdebatan, maka artinya kita secara tidak sadar ya sering akhirnya terbawa emosi, kemudian yang tadinya niatnya untuk berdiskusi mendapatkan informasi, yang ada justru malah terbawa emosi dan menyerang secara personal, mencaci maki orang lain, sehingga bahkan jatuhnya menzalimi orang lain. Nah, dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti orang lain. Nah, hari ini betapa banyak kita dapati orang-orang sering terlihat semangat gitu mendakwahkan sunnah, mendakwahkan kebenaran, tapi caranya salah gitu. Mereka tidak memiliki adab gitu. Mereka sering mengaku sudah ngaji, sudah hijrah, tetapi di media sosial sering sekali menyerang dan mungkin secara tidak sengaja menyakiti orang lain, berdebat, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, seolah-olah hanya dia yang paling benar sendiri, dia yang paling sesuai sunnah gitu ya, dia yang paling hijrah sendiri. Sehingga akibatnya apa? Orang yang harusnya simpati kepada dakwah, kepada Islam, melihat orang-orang semacam ini, orang-orang yang suka mencaci, meyakini dirinya paling benar sendiri, itu menjadi asing gitu ya, menjadi justru malah membenci figur-figur semacam ini. Dan seharusnya setiap muslim adalah duta bagi Islam, dia adalah personifikasi dari ajaran Islam. Kalau ada ajaran orang yang salah, tetapi tentu saja yang disalahkan bukan ajarannya, tetapi kembali kepada oknum-oknum orangnya sendiri. Nah, inilah teman-teman yang harus kita soroti, bahwa di media sosial ini kita seringkali barangkali tidak sadar untuk berbuat kemungkaran, berbuat kesalahan yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja, yang awalnya hanya beradu argumen kemudian terjerumus kepada kezaliman karena saling menyakiti atau mencela orang lain. Kemudian selanjutnya adalah
Nah, tidak semua kenikmatan dipamerkan di media sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu karakter media sosial di mana orang di media sosial itu sering menampilkan atau menonjolkan kegiatan sehari-harinya. Padahal sebenarnya hujan ini. Sebentar dulu Mas ya, mau agak geser dulu karena ada hujan di sini. Ya, Afwan Ustadz, suaranya jadi ada dua. Ya Mas, bentar ya. Nah ini saya lagi nyari posisi. Nah. Masih double Mas suaranya nggak? Udah aman Ustadz. Udah aman ya? Geser. Ya, tadi ada dua. Oke, Afwan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih slide sebelumnya. Oke. Jadi tidak dibenarkan bahwa meskipun media sosial itu adalah tempat untuk kita menampilkan diri, bukan berarti bahwa semua kenikmatan yang kita dapat, semua nikmat yang kita dapat itu bisa kita share di media sosial. Karena seringkali gitu ya, barangkali kita dalam keadaan baik, sementara sahabat-sahabat kita atau saudara kita tidak dalam keadaan yang sama gitu. Sehingga ketika kita nge-share atau membagikan kenikmatan kita sedang misalnya makan di tempat yang mewah gitu ya, atau sedang makan makanan yang baik, makanan yang enak, sementara saudara kita di saat yang bersamaan itu tidak mendapatkan nikmat yang sama, ya mungkin akan terjadi semacam ya kecemburuan barangkali, atau rasa iri, atau barangkali tersakiti hatinya gitu karena dianggap tidak sense. Nah ini kan agak sulit kita membacanya, apalagi di media sosial, kecuali kalau orang tersebut langsung berkomentar gitu ya di kolom kita, karena ada yang posting misalnya baru dapat kendaraan baru gitu, sementara orang lain tangganya mungkin tidak dalam keadaan kesusahan. Nah, maka hal-hal semacam itu perlu kita asah sensitivitas kita untuk jangan sampai kita ini menyakiti orang lain secara tidak sadar gitu ya. Orang lain mungkin bisa menimbulkan rasa hasad di dalam hati orang lain secara tidak sengaja, meskipun ya hati orang tidak ada yang tahu, tetapi dengan cara kita menahan diri untuk tidak selalu membagikan apa yang kita dapat di media sosial, itu kita bisa menghindarkan diri dari menimbulkan hasad atau penyakit di hati orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya juga fenomena di media sosial yang disoroti oleh Dr. Firanda diantaranya adalah jangan berkeluh kesah di media sosial. Ya, ini juga barangkali fenomena yang sering kita dapati di media sosial, di mana orang-orang saling berbagi ya apapun yang dia rasakan gitu. Dan ini terutama dialami paling banyak mungkin dari kaum perempuan ya, karena mereka adalah makhluk yang sangat sensitif, kemudian juga faktor emosionalnya sangat dominan, sehingga kadang-kadang sering membagikan hal-hal yang sifatnya privasi di media sosial. Padahal hal ini ya selain tadi menunjukkan kerentanan dan kerapuhan seseorang gitu ketika sering berkeluh kesah di media sosial, ini juga menjadi target atau sasaran orang-orang yang memang ingin berbuat jahat. Kita tahu bahwa di media sosial belakangan ini banyak fenomena, misalnya orang para narapidana itu yang punya akses ke handphone, mereka diantaranya punya handphone, itu mencari perempuan-perempuan yang rentan di media sosial, sering membagikan keluh kesah di media sosial. Kemudian orang ini membuat profil seolah-olah polisi atau jaksa atau orang-orang yang berseragam gitu, sehingga menarik minat orang. Kemudian dia menggoda, kemudian akhirnya merayu dan memaksa mereka untuk mengirim foto-foto yang tidak senonoh, dan foto-foto itu ketika sudah dikirimkan kepada mereka akhirnya disimpan dan dibuat untuk memeras mereka balik. Dan banyak perempuan-perempuan ini di media sosial belakangan ini yang
terkena hal-hal semacam ini. Nah, ini diawali dari tadi karena memang sering membagikan keluh kesah, curhat di media sosial tentang pribadinya, sehingga orang lain tahu bahwa orang ini rentan dan rapuh dan menjadi serangan para orang-orang yang sindikat-sindikat semacam ini yang melakukan pemerasan dengan cara menggunakan akun palsu semacam ini yang biasanya kalau menurut catatan kepolisian dilakukan oleh para napi-napi di dalam penjara ya. Punya sindikat mengincar para orang-orang yang perempuan yang rentan di media sosial. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh membuat akun palsu. Jadi memang diharamkan untuk membuat akun palsu yang sifatnya untuk menipu orang lain gitu ya. Sifatnya orang memang media sosial itu kan menawarkan anonimitas gitu. Kita bisa menjadi siapa saja di media sosial, tinggal pasang foto gitu ya, cari foto-foto orang, kemudian kita akui itu diri kita, kemudian kita menggambarkan diri kita sebagai orang itu, dan itu sudah sering terjadi di media sosial semacam itu, di mana orang pacaran dengan misalnya berhubungan dengan berpacaran, berinteraksi di media sosial lawan jenis, ternyata orang tersebut adalah orang lain gitu ya, yang bukan dirinya. Dan ini banyak sekali kejadian. Kemudian jangan habiskan waktu untuk melihat orang lain. Kita secara tidak sadar, terutama algoritma media sosial di Instagram dan di Reels gitu ya, Reels dan TikTok itu memang membuat kita habis waktu kita di depan layar handphone kita. Nah, inilah yang harus kita waspadai, bahwa algoritma media sosial memang dibuat untuk sesuai dengan psikologi kita, tersedot perhatian kita ke media sosial tersebut. Tujuannya tentu saja kalau media sosial dibuat untuk kepentingan supaya orang berlama-lama melihat media sosial dan mengklik iklan yang ada di dalamnya gitu. Tapi karena kitanya tidak sadar dan merasa terhibur dan apa yang kita sukai semua ada di sana, maka secara tidak sadar waktu kita bisa habis dengan sendirinya. Dan yang terakhir, kalau menurut Dr. Firanda, tatkala seseorang mengirimkan pesan ya hendaknya langsung to the point, tidak perlu bertele-tele gitu ya, tidak perlu berputar-putar, apalagi memang di media sosial kita sering tidak sadar, apalagi ketika interaksi lawan jenis, maka hal-hal yang tidak seharusnya terjadi karena terlalu terlena dalam pembicaraan di media sosial, akhirnya jatuh kepada hal-hal yang tidak maslahat atau malah justru mengundang kemurkaan dan jatuh kepada kejeratan dosa. Nah, ini kawan-kawan yang mudah-mudahan dirahmati Allah, beberapa tatanan fikih di media sosial yang disebutkan oleh Dr. Firanda Andirja dalam bukunya Fikih Bermedia Sosial. Dan tentunya sebenarnya banyak lagi yang fenomena-fenomena di media sosial yang tentu saja memerlukan catatan tersendiri, memerlukan perhatian kita sendiri. Di antaranya adalah yang paling sering adalah soal perdebatan. Bagaimana perdebatan di internet itu kita sudah bahas sebelumnya, itu sangat cepat terjadi, mudah terpicu, dan ini bisa memecah belah atau menjadikan orang satu demi yang lainnya itu saling bertentangan, saling bermusuhan. Dan menurut catatan bahwa ini datanya dari Kumparan disebutkan bahwa berantem di internet itu sangat dalam tanda kutip ya menyenangkan bagi sebagian orang. Jadi ketika ditanya menurut survei apa yang dirasakan ketika sedang adu argumen atau berdebat di internet, 60% dari orang yang ditanya itu mengatakan bahwa mereka merasa adrenalin mereka terpicu dan menjadi emosi. Nah, dan ini mungkin barangkali yang sering kita rasakan sendiri, bagaimana di media sosial ini ketika kita secara tidak sadar sudah masuk ke dalam perdebatan yang tidak berujung, maka kita sering sekali juga merasa emosi ke bawah sampai ke diri kita yang ada di sini gitu. Bukan, jadi diri kita yang ada di real pun sampai ke bawah emosi. Dan beberapa kali kita lihat misalnya di Twitter, perdebatan di Twitter atau saling berbalas komentar di Twitter itu berujung sampai ke fight jalanan. Saya ngelihat ada 2 kali ya, misalnya dulu pernah ada orang janjian ketemu di Senayan gitu,
karena debat nggak selesai, ayo dah kita ketemuan di Senayan. Akhirnya mereka berantem di Senayan. Kalau nggak belum lama silam, Jeffrey Nichols, salah seorang artis yang juga punya keahlian bela diri, follower Twitternya, kemudian di live bahkan di Instagram, adu tinju di atas ring gitu. Dan tentu saja orang yang tidak berpengalaman akan kalah dengan orang yang biasa dengan bela diri. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana adu mulut gitu di Twitter itu seringkali berujung dengan pertengkaran betulan di dunia nyata. Kemudian dari survei juga disebutkan bahwa ternyata banyak orang, mayoritas lebih dari 50%, di sini disebutkan 64,9%, itu justru menikmati adu argumen gitu ya. Jadi mungkin barangkali di dalamnya ada perasaan senang berbagi informasi, tetapi juga ada perasaan senang untuk menyatakan bahwa atau membuktikan dirinya bahwa dirinya yang paling benar di media sosial. Nah, ini menjadikan perdebatan di media sosial dan berantem di internet itu dalam tanda kutip terasa menyenangkan. Kemudian juga disebutkan bahwa 79,4%, hampir 80% ini orang ikut berargumen karena memang menginginkan perdebatan yang intelektual. Jadi harapannya memang perdebatan intelektual. Tapi patut dicermati lagi, sebagaimana yang kita sampaikan di materi sebelumnya, bagaimana ternyata banyak orang yang sebenarnya tidak kompeten atau tidak intelek, tetapi ketika sudah masuk ke media internet itu merasa dirinya adalah paling intelek gitu. Sehingga disinilah seolah-olah itu perdebatan adu intelektualitas, padahal sebenarnya hanya slogan-slogan belaka aja, hanya pembuktian untuk siapa yang paling benar dan siapa yang paling kencang suaranya, siapa yang paling dominan di dalam menguasai perdebatan tersebut. Jadi intelektualitasnya malah justru tidak ada dan hilang sama sekali. Yang ada adalah saling adu argumen, saling keras-kerasan, gitu, saling adu dominasi di media sosial. Kemudian juga yang tidak terasa adalah banyak orang yang sering sampai terbawa perasaan, gitu ya, ketika terjadi perdebatan atau adu argumentasi di media sosial. Jadi banyak orang yang tadi karena dia merasa adrenalinnya terpicu, kemudian emosi, kemudian bahkan setelah dia tutup layar HP-nya pun masih sering terbawa untuk terbawa perasaan ya, atas diskusi atau adu argumentasi yang belum lama dia lakukan di media sosial. Jadi ini adalah gambaran sebenarnya bahwa ternyata hari ini media sosial telah mengubah landscape atau mengubah tatanan sosial kita, bagaimana dulunya orang itu adu argumen secara terbuka gitu ya, adu debat. Hari ini adu debat argumen itu dilakukan di media sosial, dan yang kalau dulu tuh pukul-pukulan, sekarang itu cukup dari jauh. Nah, kalau sudah berantemnya di balik layar, biasanya sudah tidak ada lagi emosi. Kita udah nggak ada lagi empati sama lawan bicara kita. Karena ketika berbicaranya melalui teks, pengungkapan ekspresinya menggunakan teks, maka di situ kita nggak tahu apakah yang ngetik itu bicaranya sambil senyum ataukah sambil menyeringai gitu. Karena ketika berbicara melalui teks, di situ tidak ada emosi yang bisa kita baca. Berbeda halnya dengan ketika kita berbicara ketemu secara langsung, berhadapan secara langsung, kita bisa lihat bahwa meskipun mungkin diskusinya panas, tetapi karena memang sambil tersenyum, sama-sama saling suasana yang bersahabat, maka debatnya tidak bisa sampai bereskalasi sampai berujung ke emosi. Nah, ini yang berbeda, sehingga kita sering dapati banyak orang menjadi macan di media sosial, tetapi ketika sudah bertemu di dunia nyata ternyata hanya seekor kucing. Inilah yang sering didapati, kelihatannya galak dan ganas gitu, serba powerful gitu di media sosial gitu. Tapi ketika kita ditemui ternyata diem aja ya, diajak ngomong malu-malu gitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jangan juga kita gampang mudah terpicu emosi di internet, karena tidak semua yang di internet itu harus kita layani, dan tentu saja itu juga menghabiskan waktu dan banyak mengandung